Hai semuanya, perkenalkan nama saya Inka Laura Giu. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik semester 4. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah rekayasa irigasi, yaitu tentang pemberian air bawah permukaan. Pemberian air melalui bawah permukaan. Sistem ini melakukan pemberian air irigasi melalui bawah permukaan tanah menggunakan 4 cara. Yang pertama melalui permukaan, yang kedua melalui bawah permukaan, yang ketiga dengan cara dipancarkan, dan yang keempat dengan cara diteteskan. Teknologi irigasi curah dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air irigasi dan keseragaman irigasi yang diberikan lebih dari 80%. Salah satu kendala yang dihadapi pada daerah lahan kering adalah terbatasnya pasokan air irigasi, dan sebagian besar mengandalkan dari air hujan guna mendukung program ketahanan pangan yang di tengah gencar dilakukan oleh pemerintah beberapa tahun terakhir ini. Tentu masalah ini harus dapat segera ditangani. Kondisi lingkungan ini dapat mempengaruhi kehidupan hama dan sekaligus kehidupan parasit dan predatornya. Irigasi curah metode pemberian pada tanaman yang dilakukan melalui curahan air seperti curahan air hujan. Irigasi tetes adalah irigasi secara langsung baik pada permukaan tanah maupun di dalam tanah melalui tetesan secara sinambung dan perlahan di daerah tanaman atau di sekitar tanaman. Namun sistem ini memerlukan biaya investasi yang tidak sedikit untuk keperluan biaya sumber air, pompa dan tenaga penggerak, sistem perpipaan dan nozzle. Hal ini tentu akan memberatkan bagi para petani kecil dengan luas lahan yang relatif kecil dan tersisa. Adapun cara-cara pemberian air irigasi dikenal 4 cara pemberian air irigasi melalui bawah permukaan, dengan cara dipancarkan, dengan cara diteteskan, pemberian air melalui permukaan. 1. Pemberian air dengan cara irigasi permukaan ini dilakukan dengan cara mengurangi lahan pertanian dengan air irigasi. Air ini dibawa dari sumbernya dengan menggunakan saluran yang digali di atas permukaan. 2. Saluran yang membawa air irigasi tersebut bisa terbuat dari saluran tanah, saluran pasangan batu atau saluran pipa. Penggunaan saluran tanah atau tanpa perkuatan dilakukan kalau tanah dasar cukup baik sehingga kehilangan debit akibat merembesnya air pada saluran tidak terlalu besar. 3. Atau juga kalau kecepatan aliran pada saluran cukup rendah sehingga tidak mungkin mengakibatkan erosi pada saluran. 4. Kalau diperkirakan rembesan akan besar, maka perlu dipertimbangkan untuk menggunakan saluran pasangan atau pipa-pipa. Umumnya pemakaian air untuk irigasi genangan ini cukup besar sehingga boros air. Karena itu pada daerah yang ketersediaan debitnya tidak besar, maka sistem ini sebaiknya dihindari. 5. Terutama untuk daerah yang tanah pertaniannya mempunyai angka yang besar yang mengakibatkan tingginya air yang hilang akibat rembesan dan perkolasi, maka sistem ini sebaiknya tidak digunakan. Pemberian air melalui bawah permukaan. 6. Sistem ini melakukan pemberian air irigasi melalui bawah permukaan tanah menggunakan pipa-pipa yang ditanam pada sen perakaran. 7. Pipa cross ditanam di bawah permukaan tanah dengan sambungan terbuka atau lubang-lubang. 8. Cocok untuk daerah irigasi yang persediaan airnya sedikit dan tanaman yang daunnya tidak mempunyai terkenal air langsung, contoh tembakau. 9. Untuk menghindari tersumbatnya lubang oleh partikel tanah dan pasir halus, maka lubang tersebut harus ditutup dengan kasa atau bahan lain, semisal kain, pijuk, sabut kelapa, dan lain-lain. Irigasi pancar. Irigasi pancar adalah sistem irigasi di mana air diberikan kepada tanaman dengan menyemprotkan air ke atas sehingga menyerupai hujan ketika air jatuh ke tanah. Suatu keuntungan yang paling utama dalam penggunaan sistem ini adalah dapat digunakan untuk kondisi di mana irigasi permukaan atau genangan tidak dapat diterapkan atau tidak efisien. Sekian video dari saya, terima kasih dan jangan lupa bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan